Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian Pan-RB mengumumkan bahwa mereka hampir menyelesaikan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Penyusunan peraturan pemerintah ini yang merupakan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah mencapai tahap 70%. Pada minggu ini sudah mencapai 60% hingga 70%, kata Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB, Alex Denny, saat berbicara di DPR pada Selasa 30 Oktober tahun 2023. Kemudian, Alex menyebutkan bahwa peraturan pemerintah ini sebenarnya sudah dirancang seiring dengan pembahasan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di DPR. Peraturan pemerintah tersebut disiapkan sebagai rencana cadangan jika Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengalami kebuntuan di DPR. Saat itu, peraturan pemerintah sudah mencapai tahap 80%. Namun, rancangan peraturan pemerintah ini masih mengikuti Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang lama. Setelah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru disahkan oleh DPR, Kementerian Pan-RB harus merevisi peraturan tersebut berdasarkan undang-undang yang baru. Progres penyusunan peraturan telah mencapai tahap 70% dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2023. Semoga tahun ini selesai asalkan semua fokus untuk menyelesaikannya, katanya. Peraturan pemerintah ini akan menjadi aturan pelaksana dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang disahkan oleh DPR pada 3 Oktober tahun 2023. Undang-undang tersebut merevisi lebih dari 75 pasal dari 141 pasal yang ada dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang lama. Perubahan-perubahan tersebut mencakup ketentuan mengenai digitalisasi aparatur sipil negara, serta menghilangkan perbedaan pendapatan antara pegawai negeri sipil dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup mekanisme penyelamatan bagi 2,3 juta tenaga honorer yang ada di Indonesia. Nasib tenaga honorer tersebut sebelumnya tidak pasti karena pemerintah sebelumnya telah mengumumkan penghapusan status tenaga honorer paling lambat pada November 2023. Undang-undang ini mengatur bahwa pemerintah harus menyelesaikan masalah tenaga honorer ini hingga Desember tahun 2024. Mekanisme perubahan status tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah yang akan diterbitkan dalam tahun ini, seperti yang disebut oleh Denny. Namun, Denny menyebutkan bahwa Kementerian Pan-RB masih memiliki tugas terkait tenaga honorer guru. Ia mengatakan bahwa masalah guru honorer masih kompleks dan melibatkan undang-undang lain, sehingga mereka perlu berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memastikan transisi yang lancar.